Uhuk-uhuk, terdengar suara seseorang batuk dari arah kanan Leo. Leo dan Mala menoleh bersamaan ke sumber suara. Ternyata itu adalah suara Anissa. Lagi-lagi, dia mendengar sesuatu yang membuatnya kecewa. Leo langsung berdiri menatap tak enak ke arah Anissa. Anissa berdiri mematung, lututnya terasa lemas. Rasanya untuk melangkah pun, dia sungguh tak sanggup. Kawin lari, apa dia tidak salah dengar? Mala mengajak Leo kawin lari. Apakah Leo setuju? Semua pikiran itu sekarang memenuhi otak Anissa. Nisa, gumam Leo pelan. Sedangkan, Mala merasa malu karena obrolannya didengar oleh Anissa. Ya, dia yakin Anissa mendengarnya. Aku ke tendaku dulu ya mas, dan Mala pun segera berlalu setelah berbicara. Kini tinggallah Leo dan Anissa yang berdua di teras tenda. Bukankah tadi kamu sudah tidur? Leo memecah keheningan. Tapi, Anissa tak berkata-kata. Dia hanya diam di tempat dengan membisu. Rasanya tak sanggup untuk mengeluarkan suara. Lehernya seakan tercekat, dan lidahnya keluh. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tanya Leo mulai khawatir, saat melihat Anissa yang biasanya cerewet dan manja, tapi sekarang malah seperti patung. Aku patah hati tahu, raung Anissa dalam hati. Leo akhirnya berdiri dan menghampiri Anissa. Kamu baik-baik saja kan? Dia menyentuh kening Anissa. Ya, badanku baik-baik saja, tapi hatiku yang sakit saat ini. Lagi-lagi Anissa hanya mampu menjawab dalam hati. Karena pada kenyataannya, dia hanya bisa berdiri mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Anissa, Nisa, kamu kenapa? Leo semakin khawatir. Jangan-jangan dia kesambet penunggu tempat ini. Leo bergidik ngeri, lalu celingukan ke segala arah. Apa Mas Leo beneran mau kawin lari sama Kak Mala? Tiba-tiba saja Anissa bertanya dengan nada ketus. Hah, apa maksudmu? Leo ingin tertawa jadinya. Jadi Anissa mendengar pembicaraannya dengan Mala. Dan dia bengong dari tadi hanya karena hal ini. Apa-apaan coba? Leo jadi merasa geli sendiri. Leo terkekeh geli. Kamu kenapa nanya kayak gitu? Ujar Leo. Jawab aja, mulai merajuk Anissa. Iya, jawab Leo, asal sebenarnya. Niatnya hanya menggoda Anissa. Beneran, Mas Leo sungguh tega padaku, aku patah hati. Anissa menahan gejolak di dalam dada, matanya berkaca-kaca. Dia kemudian menundukkan kepala dan menyandarkan keningnya di bahu Leo. Leo bingung dengan reaksi sekejap Anissa. Ya, hanya sekejap saja Anissa melakukan hal itu. Karena selanjutnya, wanita cantik itu mengangkat kembali wajah dan tersenyum. Jadi wanita yang Mas Leo sukai adalah Kak Mala. Baik kalau begitu, tenang saja, aku bukan tipe wanita yang menangisi lelaki. Setelah berkata, Anissa pun menuju ke tendanya. Leo menatap punggung Anissa dengan bingung. Dia sungguh aneh, gumamnya. Tapi, Leo menyadari sesuatu. Bahunya basah sedikit. Apa tadi dia meneteskan air mata? Bohong kan, jika dia beneran patah hati gara-gara aku. Leo jadi pusing sendiri. Lebih baik tidur, pikirnya. Leo pun segera masuk ke tendanya, membaringkan tubuhnya di antara kedua anaknya, memejamkan mata, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri karena terlelap di alam mimpi. Paginya, semua kembali berkumpul untuk sarapan. Mas Leo, ayo sarapan, ujar Anissa yang sudah nangkring di depan tenda Leo, untuk mengajak anak-anak Leo dan juga Leo untuk sarapan bareng. Iya, dengan bingung, karena merasa ada yang berbeda dengan Anissa, tapi apa iya? Leo coba memikirkannya. Wah, kamu ternyata cantik banget pakai kerudung, itu adalah suara Vira. Terima kasih Kak Vira, sahut Mala dengan malu-malu. Oh, ini yang membuatnya berbeda, kenapa aku tadi bingung ya, kekeh Leo. Mas Leo kenapa? Anissa merasa heran, karena melihat Leo tertawa sendiri. Gak, cuma bingung aja lihat kamu tiba-tiba saja pakai kerudung. Dan lagian itu kerudung dari mana? Tanya Leo heran. Ini dikasih Kak Vira semalam,
jawab Anissa. Dan saat Vira pamit untuk ke toilet, Anissa berbisik kepada Leo. Aku akan jadi seperti yang Mas Leo suka, jangan kawin lari dengan Kak Mala ya, ucapnya serius. Lalu segera membawa Rafa untuk dimandikan. Leo terkejut mendengar perkataan Anissa. Dia masih saja membahas soal kawin lari, gumamnya geli, dia sampai geleng-geleng kepala dibuatnya. Leo jadi kepikiran sesuatu. Menjadi seperti yang aku mau. Apa maksudnya coba? Daripada pusing memikirkan perkataan Anissa, dia memilih untuk menemui Mala. Dia ingin menegaskan sesuatu. Secara kebetulan, Mala menghampirinya ternyata. Raut wajahnya tampak kusut. Ada apa? Tanya Leo. Dia memindai penampilan Mala yang kusut. Ayo kita menikah. Ajak Mala dengan serius, membuang malu dan egonya. Apa kamu serius? Tanya Leo, dengan tatapan lekat kepada wanita itu. Iya, semalam Ferry menelponku. Katanya akan menikahiku minggu depan, karena dia harus pergi keluar kota dalam bulan ini. Dia ingin membawaku sebagai istri dalam perjalanan bisnisnya, ujar Mala dengan sedih. Hal inilah yang menyebabkan dia kusut dan tak sesegar biasanya. Ayo kita bicara dengan tenang. Leo menggenggam tangan Mala dan membawanya ke tempat yang lebih sepi. Tanpa mereka sadari, Anissa melihat kepergian mereka yang tampak mesra karena saling bergenggaman tangan. Mama Nisa, jangan sedih ya. Papa baik kok, Papa sama Tante Mala hanya berteman saja, ujar Anissa dengan polosnya. Dia tak suka melihat kesedihan yang tercetak di wajah wanita yang dipanggilnya Mama itu. Anissa tersenyum lebar, lalu menanyakan sesuatu kepada anak itu. Jika disuruh milih untuk jadi mamanya Risa, Risa lebih milih siapa? Mama Nisa atau Tante Mala? Sambil berjongkok, mensejajarkan tinggi badannya dengan anak itu. Saat ini Rafa sedang duduk anteng memainkan mainan mobil-mobilannya yang memang sengaja dibawa oleh Leo dari rumah. Risa tampak berpikir sejenak. Mama Nisa, jawabnya. Anissa tersenyum lebar. Kenapa? Tanyanya. Karena Mama Nisa baik, pinter juga, terus udah bolehin aku sama adik manggil Mama, jawab Risa yakin. Mungkin, karena akhir-akhir ini Anissa sering bertemu, bahkan bermain dengan Risa dan Rafa, hal ini menyebabkan kedua anak itu sangat dekat dengannya. Ditambah, sikap hangat dan ceria Anissa, membuat Anissa begitu dekat layaknya kakak adik. Yes, Anissa bersorak dalam hati, setidaknya dia sudah mendapatkan restu dari calon anak sambungnya. Anissa, Risa, Rafa, Vira, Yuda, Ryan, Tiara dan Elin, mereka semua menuju resto yang memang berada di sekitar area perkemahan itu. Leo kemana? Yuda yang bertanya, karena merasa ada yang kurang. Tadi, saya melihat Mas Leo dan Kak Mala pergi berdua, mungkin ada suatu urusan, jawab Anissa sebiasa mungkin, meski nyatanya Vira bisa menyadari sesuatu. Ada kesedihan dari nada bicara wanita cantik yang kini berhijab itu. Sepertinya mereka mojok deh, dengus Yuda, yang langsung disikut oleh istrinya. Gak peka banget, cibir Vira pelan di dekat telinga suaminya itu. Apa? Yuda malah bingung. Dia bertanya dengan dahi berkerut. Lalu, Vira memberi kode dengan lirikan matanya. Yuda akhirnya paham saat mata sang istri melirik Anissa. Ayo mulai makannya, ujar Yuda. Dia segera memimpin doa sebelum makan. Mereka pun makan minus Leo dan Mala tentunya. Beberapa saat kemudian, Leo dan Mala bergabung. Anissa bisa melihat raut kusut dari wajah Mala, matanya juga sembab seperti abis menangis. Dia jadi penasaran, apa kira-kira yang membuat wanita itu sampai menumpahkan air mata. Maaf ya kami tadi ada sedikit urusan, ujar Leo. Tak masalah, makanlah dulu kalian. Kita akan menikmati liburan ini, sahut Yuda. Risa ke sana dulu yuk, ajak Anissa. Dia dan Risa pun pergi setelah pamit kepada mereka semua.
Tak lupa membawa Rafa, Anissa menyusuri beberapa spot instagramable dengan latar belakang hutan pinus. 1, 2, 3. Pekik Anissa, dia mengambil gambar Rafa dan Anissa lewat ponselnya beberapa kali. Kak bisa bantu fotoin kami? Anissa meminta bantuan seorang wanita yang kebetulan sedang berselfie-selfie di sana. Wanita cantik dengan penampilan berkelas itu menoleh. "Oh tentu," jawabnya dengan nada malas. "Tapi sekali aja ya, soalnya saya nggak mau pacar saya nunggu kelamaan," lanjut wanita itu. Anissa jadi merasa tak enak hati mendengar jawaban wanita itu. "Iya, satu kali aja," ucapnya. Risa tampak memperhatikan wanita itu lekat-lekat, seperti mengenalnya. Hingga ia terperangah. Dia ingat siapa wanita itu. Tapi dia diam tak berkata-kata. "Ayo." Anissa menarik tangan Risa, mengajaknya untuk berfoto. Rafa digendongnya. Wanita yang mengarahkan ponsel Anissa pun tampak sama terkejutnya saat melihat Risa. Risa, kenapa dia ada di sini? Dan siapa wanita yang bersamanya?" Dia menatap Risa lekat, lalu beralih ke arah Rafa. Dia menatap lekat anak yang sangat mirip dengan Leo itu. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.